Wow, bayangkan ya, padahal yang mendukung Ridwan Kamil itu banyak sekali, bahkan ada 15 partai politik. Dan bayangkan di sini hanya melawan PDIP, itu bahkan sudah sangat kewalahan sekali ya. Apalagi kalau PDIP misalkan Pak Pramono Rano itu didukung oleh 3 parpol, wah itu menurut saya sudah kelar ya Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta ya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, apakah Anda percaya ya itu dengan ucapan dari Ridwan Kamil ya, terkait Ridwan Kamil mendapat dukungan PDIP 25%. Nah, apakah Anda percaya? Ya kalau kita lihat dari hasil survei pada saat lalu, PDIP itu solid mendukung pasangan Pak Pramono dan Rano Karno. Justru yang dari Kim Plus itu tidak solid mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Itu terlihat dari hasil survei ya. Kita tidak tahu lagi kalau Ridwan Kamil tidak percaya hasil survei ya. Karena setelah hasil survei tersebut keluar yang menyebut elektabilitas dari Pak Pramono Rano itu ya selisih tipis lah dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono, dan bahkan ada setidaknya kader dari Kim Plus itu membelot mendukung pasangan Pak Pramono dan Rano Karno. Ya kita lihat terlihat panik lah, dan bahkan selang sehari setelah survei LSI Denny JA keluar, Ridwan Kamil langsung bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, dan bahkan keesokan harinya langsung bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo. Nah, menurut saya itu adalah bentuk dari kepanikan Ridwan Kamil. Tetapi malah Ridwan Kamil menyangkal setidaknya ada hasil survei yang setidaknya kader-kader Kim Plus itu ada yang membelot mendukung Pak Pramono Rano. Malah Ridwan Kamil tetap pede ya, dan bahkan mengklaim mendapat dukungan PDIP sebanyak 25%. Itu dari survei mana ya kira-kira ya yang dipercaya oleh Ridwan Kamil? Ya seharusnya memang acuan dari calon-calon kepala daerah ya hasil survei. Kalau hasil surveinya mengatakan demikian, ya seharusnya bagaimana cara membenahi lah tim pemenangan supaya lebih solid dan lebih bekerja ekstra, mesin-mesin partai juga dipanaskan dan lain sebagainya. Malah tidak seperti ini, malah semakin pede dan bahkan mengklaim mendapat dukungan dari PDIP sebesar 25%. Ini menurut saya juga sangat tidak masuk akal sekali ya, karena PDIP itu sangat solid sekali. Terbuktilah pada saat lalu ketika PDI Perjuangan mendapatkan di angka 16%, Ganjar Pranowo juga 16%. Berarti memang PDIP itu solid, sangat solid sekali mendukung capres dan cawapresnya pada Pilpres yang lalu. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini ya, 8 politikus Kim mendadak alihkan dukungan ke Pramdul. Nah, menurut saya yang benar adalah ya dari Kim Plus ini pasti juga ada yang membelot. Bahkan dari hasil survei terbaru dari LSI Denny JA, ada Golkar, ada dari Nasdem, ada kader dari P3 dan bahkan PKS. PKS itu bahkan banyak yang memilih pasangan Pak Pramono dan Rano Karno dari hasil survei loh. Dari hasil survei mengatakan demikian. Seharusnya ya dari PKS sendiri mengambil tindakan tegas. Menurut saya seperti itu. Supaya apa? Supaya mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Tetapi malah ini dibolak-balik ya. Malah PDIP yang katanya 20% malah mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Ini dikomentari oleh Husnul Khotimah. Kedepan pihaknya bakal turun ke lapangan untuk turut membantu pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno. Alhamdulillah, terima kasih atas dukungannya. 8 politikus Kim Plus mendadak alihkan dukungan ke Pramdul. Ini baru perwakilan loh. Ini baru perwakilan. Sebenarnya sangat banyak sekali ya yang mendukung dari kader-kader Kim Plus Pak Pramono Rano Karno. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Mungkin mereka mendengar calon dari koalisinya banyak blunder, awas di PHP, dan ada udang di balik semuanya. Hati-hati masuk jebakan mereka. Ingat Pilkada DKI dan Pilpres kemarin ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, survei LSI Denny JA persaingan jagoan Kim Plus versus PDIP masih sengit. Wow, bayangkan ya, padahal yang mendukung Ridwan Kamil itu banyak sekali, bahkan ada 15 partai politik. Dan bayangkan di sini hanya melawan PDIP, partai PDIP itu bahkan sudah sangat kewalahan sekali ya. Apalagi kalau PDIP misalkan Pak Pramono Rano itu didukung oleh 3 parpol, wah itu menurut saya sudah kelar ya Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta ya. Survei yang dilakukan LSI Denny JA menemukan terjadi pertarungan sengit antara koalisi Indonesia Maju Kim
Kim Plus dan PDI Perjuangan di Pilkada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Pasangan yang didukung Kim Plus unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi mereka bersaing ketat dengan pasangan yang didukung PDIP di DKI Jakarta. Peneliti LSI Denny J.A. Sunarto mengatakan di Jawa Tengah, pasangan Ahmad Lutfi Takyasin memimpin dengan elektabilitas 46%, sementara pasangan lawannya Andika Perkasa meraih 28,2%. Sebanyak 25% responden belum menentukan pilihan. Di Jawa Timur, pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak unggul signifikan dengan perolehan 65%. Posisi kedua ditempati pasangan Trisma Harini dengan perolehan 24,5%, sementara pasangan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim memperoleh 1%. Sisanya 8,7% belum menentukan. Situasi di DKI Jakarta menurut Sunarto lebih kompetitif. Pasangan Kim Plus Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 37,4%. Angka ini sedikit unggul dari pasangan PDIP Pramono Anung dan Rano Karno yang memperoleh di 37,1%. Pasangan independen Dharma Pongrekun 4%, sementara 21 responden belum menentukan pilihan. Wow. Jadi bagaimana menurut Anda ya? Dan ya, akhirnya juga terkejar dari apa yang didukung oleh Kim Plus. Bayangkan loh, Kim Plus itu wow, koalisi yang super gemuk sekali ya, dan hanya melawan PDIP tetapi juga sudah mulai kewalahan ya. Nah, menurut saya sangat keren sekali lah dari PDIP ya, bahkan hanya satu partai tetapi bisa meluluh lantakkan, wah, khususnya di DKI Jakarta ya. Dan bahkan ada hasil survei yang menyebut Pramono Rano itu memenangi elektabilitas di Pilkada Jakarta. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, kader Kim Plus bertemu Pramono, Ridwan Kamil klaim kader PDIP juga ada yang membelot. Wah, ini, nah yang benar yang mana kira-kira ya? Kalau kita lihat dari hasil survei pada saat lalu, memang ada setidaknya kader-kader dari Kim Plus itu dari Demokrat, Golkar, PKS, P3, dan Nasdem kalau tidak salah. Ada 5 partai politik yang kader-kadernya itu malah membelot mendukung Pak Pramono dan Rano Karno. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil merespon terkait adanya pertemuan 7 kader Partai Koalisi Indonesia Maju Kim Plus dengan calon Gubernur Jakarta nomor urut 3. Menurutnya, dinamika tersebut adalah hal yang biasa di dalam sebuah konsentrasi. Ia juga mengklaim ada kader PDI Perjuangan yang membelot untuk mendukung dirinya. Saya kira dinamika selalu ada dalam perhelatan demokrasi. Hal begitu ada. Kalau boleh jujur, hal sebaliknya juga sudah terjadi ke saya dari beberapa kader PDIP. Tetapi kan tidak perlu selalu disampaikan, kata RK kepada wartawan di Cakung, Jakarta Timur pada 31 Oktober. RK juga mengaku tak mau memusingkan soal pertemuan tersebut. Penting baginya yaitu meyakinkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari masyarakat. Nah, nantinya dari sini ke sana, dari sana ke sini. Sedang sudah terjadi dinamika, silakan saja. Yang penting kita fokus pada meyakinkan rakyat, ucapnya. Wah, bagaimana menurut Anda ya? Dan menurut saya juga, pilihlah pemimpin itu dilihat dari program-programnya. Kalau program-programnya jelas, bisa menyelesaikan permasalahan di daerahnya, dan juga calon pemimpin tersebut dekat dengan rakyat, pilihlah yang seperti itu. Karena besok pastinya ketika menjabat sebagai pemimpin, otomatislah kedekatan dengan rakyat itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro dengan masyarakat kecil. Ya, apapun itu, pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.